Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ronde kedua. Lanjut, ngopi ini lanjut. Sing ora oleh karo ngopi sing ngomong. Sing ngrungokke oleh karo ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi bid-dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man barang siapa intaqala berpindah liyata'allama untuk ngaji, menuntut ilmu. Ilman suatu ilmu, untuk ngaji suatu ilmu, ghufira maka pasti diampuni lahu baginya qabla ayyahtua sebelum dia melangkahkan kakinya. Jadi orang yang dari rumahnya niat tolabul ilmi, niat mencari ilmu, tidak niat absen sama Pak Haji, tapi niatnya mencari ilmu, itu sebelum melangkahkan kakinya dosa-dosanya sudah diampuni semua oleh Allah. Nah, ini bukan doa Pak, ini janjinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita niatnya ikhlas ngaji dari rumah, tadi niatnya saya ini malam Kamis, niat saya ngaji melaksanakan perintah Allah, mencari ridhonya Allah lillahi ta'ala, dalam hati begitu, maka sebelum kita melangkahkan kaki kita, dosa-dosa yang kecil semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini salah satu fadilah, keutamaan mencari ilmu. Walaupun gak paham, tekan gon gak paham Pak, ataupun Al-Fatihah ngulang, At-Tahiyat gak hafal setoran, tetap dosanya diampuni oleh Allah. Karena tujuan niat kita ngaji bukan untuk pinter, tapi untuk melaksanakan perintah Allah. Tujuannya mencari ridhonya Allah. Tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ikramul ulama'a, muliakanlah para ulama. Kalian muliakanlah para ulama. Jadi ini perintahnya Nabi untuk memuliakan para ulama. Ya. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka para ulama, indallahi, di sisi Allah, iku kurama'u, ialah orang-orang yang mulia, mukramuna, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anjuran atau perintah Nabi, kita diperintah untuk memuliakan ulama, yaitu ahli agama. Ya, karena mereka ini warasatul anbiya, ya, pewarisnya para nabi. Nah, ulama ini harus dimuliakan karena di dalamnya ada ilmunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nadhara, barang siapa memandang, ila wajhil alimi, kepada wajahnya ulama. Ya, kita memandang wajahnya ulama, nadhratan, dengan satu pandangan, fa fariha biha, kita senang memandang wajahnya ulama. Ya, orang besengut, orang waroh kiai terus malah jengkel ora. Ya, lihat ulama kita senang, ulama tenanan ya, bukan ulama ya, bukan ular air ya, tapi benar-benar ulama. Khalaqallahu ta'ala, maka Allah ta'ala menciptakan mintilkan nadhrati, dari pandangan itu, malakan, satu malaikat. Ya, jadi kalau kita mandang wajahnya ulama, senang kita mandangnya, maka Allah menciptakan satu malaikat. Malaikat diciptakan untuk apa? Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, untuk memberikan ampun kepada orang yang senang memandang wajahnya ulama sampai hari kiamat.
Jadi kerjanya malaikat itu istighfar terus. Siapa yang diistighfari, siapa yang dimintakan ampun, yaitu orang yang senang melihat wajahnya para ulama. Nah ini fadilah atau keutamaan kita memandang wajahnya ulama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akroma, barang siapa memuliakan aliman, satu orang alim, ya. Barang siapa memuliakan satu orang alim, faqad akromani, maka sungguh dia telah memuliakan aku. Aku maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waman akromani, barang siapa memuliakan aku, faqad akromallah, sungguh dia telah memuliakan Allah. Waman akramallah, barang siapa memuliakan Allah, fama'wahul jannah, maka tempat tinggalnya adalah surga. Jadi wong sing, orang yang memuliakan ulama, pada hakikatnya dia telah memuliakan Nabi Muhammad. Orang yang memuliakan Nabi Muhammad, maka dia hakikatnya telah memuliakan Allah. Orang yang memuliakan Allah, tempatnya tidak lain adalah surga. Kenapa orang memuliakan Nabi sama dengan memuliakan Allah? Karena Nabi ini membawa ilmunya Allah. Kenapa orang yang memuliakan ulama sama dengan memuliakan Nabi? Karena ulama membawa ilmunya Nabi. Begitu. Jadi seperti itu urut-urutannya. Dan agama ini bisa lestari berkahnya ilmu yang ada di dada para ulama. Jenengan kan nggak pernah diajari Nabi, pernah nggak? Atau diajari malaikat Jibril langsung datang. Carane sholat ini, carane wudhu ini, kan nggak pernah. Ya, yang ngajari itu kan ulama. Ulama tahu dari siapa? Dari gurunya ulama. Terus nyambung dari gurunya lah. Kayak tadi kita istighosahan kan, saya jenengan nggak akan tahu istighosahan musabiat kalau nggak ada yang ngajari, kan begitu. Saya nggak akan tahu istighosah musabiat itu kalau nggak ada guru saya. Nah, guru saya juga diajari gurunya lagi, terus nyambung sampai Kanjeng Nabi Muhammad, nyambung sampai malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi afdalu min ibadatil jahili. Tidurnya ulama lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Ulama tidur itu lebih baik daripada jenengan sholat, Pak. Kok bisa? Karena sholatnya orang awam itu tidur. Tidurnya ulama itu bisa sholat. Nah, kan aneh ya. Nah, kenapa kok sholatnya orang awam itu kebanyakan tidur? Karena orang awam biasanya kalau ini bukan orang awam, ini kan maha santri ya. Tidak hanya santri, tapi maha. Berarti super, santri yang super, kan begitu. Orang awam itu ketika sholat, karena dia nggak pernah ngaji, bukan maha santri ya, maka kemungkinan wudhunya salah. Kalau wudhunya salah, sholatnya apalagi, kan begitu. Terus belum bacaannya, Fatihahnya bagaimana, surahnya bagaimana, tahiyatnya bagaimana, itu baru bacaannya, belum kekhusyuannya. Karena orang awam kan ketika membaca Al-Fatihah kan nggak tahu maknanya Fatihah. Akhirnya dia baca, mulutnya baca Al-Fatihah, pikirannya ngapain, Bu? Ingat kunci, ingat macam-macam. Jadi dia sholat tapi sahun. Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu para orang awam biasanya begitu. Ya, makanya tidurnya ulama itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Makanya dengan jangan jadi orang bodoh. Biar nggak jadi orang bodoh bagaimana? Ngaji minimal seminggu sekali. Nah, tidurnya ulama itu ibadah, bisa bernilai sholat atau puasa. Contoh, kata Nabi,
Ini kata Nabi begini, orang yang dia tidur sebelumnya wudhu, ya, dalam keadaan suci, dia tidur, maka sampai dia bangun dicatat pahala qiyamul lail dan puasa. Coba dicatat pahala qiyamul lail, tahu nggak? Malam-malam melek untuk ibadah, itu namanya qiyamul lail, menghidupkan malam dengan ibadah. Jenengan kalau nggak tahu ilmunya kan tidurnya ngorok tok, ya. Tapi kalau tahu ilmunya, sebelum tidur wudhu, kemudian tidur, tidurnya itu dicatat sholat dan puasa. Nah ini yang dimaksud naumul alimi ibadah. Yang dimaksud naumul alimi afdolu min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu lebih berkualitas daripada ibadahnya orang yang bodoh. Nah ini pentingnya ngaji. Kalau orang sholat terus tapi nggak pernah ngaji, bodoh, itu rawan bahaya, itu malah rawan bahaya, rawan jadi teroris juga malah. Nah kebanyakan ibadah nggak pernah ngaji itu rawan jadi teroris karena gampang dibodohin. Wah itu kamu jihad sana bikin bom, kamu ngebom, padahal yang dibom orang Islam sendiri. Nah karena bodoh nggak pernah ngaji, mudah diprovokasi, mudah dibohongi. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi, siapa yang ngaji satu bab dari ilmu, satu hadis, satu ayat atau satu bab dari ilmu, ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi, dia amalkan ilmunya atau tidak diamalkan, sampean arep diamalke gak diamalke, kana afdalu min ayyusolliya alfa raka'atin tatawuan, itu lebih baik, lebih utama daripada sholat 1000 rakaat, daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kesel banget. Sholat raweh berapa rakaat Pak? Kalau di sini 20 atau diskon 60%? Ya 20. Kalau 8 rakaat boleh nggak? Boleh. 2 rakaat? Boleh. 4 rakaat? Boleh. Ya. Nggak sholat? Nggak sholat raweh? Boleh. Mau sholat raweh hukumnya sunnah, kan begitu. Nah, siapa yang ngaji satu bab, satu hadis, ataupun satu ayat, ya, ngaji, memang niatnya ngaji, paham nggak paham, ya, mau diamalkan nggak diamalkan, itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Daripada kesel sholat sunnah 1000 rakaat, sebenarnya dia kayak ngaji, ya diperbanyak ngaji. Pemenang, kowe nak ngaji nih ono kopi nih ya wes. Kaji rok, ngaji karo rokokan. Sing penting ora gibah. Ngaji karo gibah wae bahaya iki. Enggak boleh, makanya mulutnya disumpel pakai rokok biar tidak gibah. Gitu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man zaro aliman faka'annama zaroni, siapa yang berziarah sowan kepada ulama sama dengan sowan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, benar ya. Kenapa? Karena kita sudah nggak menangi Nabi. Kalau sahabat enak dulu menangi Nabi, kalau kita nggak menangi Nabi, tapi kita pasti menangi pewarisnya Nabi. Waman sofaha aliman faka'an nama sofahani, siapa yang bersalaman kepada ulama sama dengan bersalaman kepada Nabi. Ya, jadi nek ana ulama salaman, kenapa kok rebutan salaman nek karo ulama? Ya, itu karena hadis ini, orang yang salaman kepada ulama seperti salaman kepada Nabi. Tapi ulama ini, ulama tenan, bukan ulama, bukan ular banyu, bukan ulamaun, ya. Tapi benar-benar ulama. Waman jalasa aliman faka'an nama jalasani, siapa yang duduk bersama ulama, duduk
bersama ulama. Nongkrong tok gak ngaji. Nongkrong ngopi rokokan karo ulama. Gak ngaji, nongkrong tok. Seperti nongkrong bareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, kata Nabi. Siapa yang pernah duduk bareng aku, ya, nanti saya yang mendudukkan pada hari kiamat bersamaku, kata Nabi. Jadi orang yang suka nongkrong dengan ulama, ya, itu potensinya besar nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya jamaah dulu, ada asisten tengah jawab enggak? Ada. Yang tengah jawab ada, saya duluan buat ini. Yang pertama Gus mohon izin supaya kita nggak salah antara ulama dengan ulama beda. Kalau ulama itu OE gitu ya, Suharto kan OE jadi mohon minimal ada kriteria Gus, kriteria ulama itu supaya kita nggak salah pandang. Jangan sampai kayak saya gini berjubah padahal bukan ulama, tangan saya diciumi, luar biasa gitu ya. Salah gitu toh kayak itu. Jadi supaya nggak salah seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua mohon izin Gus, ya, biasanya sih mudah-mudahan masuk dalam hadis Rasul ini. Biasanya teman-teman atau kita termasuk di dalamnya suka menyimpan foto para waliullah. Itu mungkin kiranya ada keberkahan, mohon penjelasan. Apalagi tadi ya, saya ingat tadi lupa, ada 3 deh. Ya intinya yang pertama definisi dari ulama supaya kita ini mengerti batasan ulama yang kayak apa. Kemudian kalau kita macam foto, karena ada satu riwayat foto itu pun kadang-kadang mendatangkan keberkahan kalau foto yang ulama, tapi kalau foto yang artis ya mendatangkan kemudorotan mungkin. Nah seperti itu. Demikian Gus awal. Gus Hal. Ada laut itu cuma kali katanya. Ada laut, kali itu kalau lautnya nggak ada katanya. Ini bahasanya mirip elokmu. Kalau sampean nggak ada baru saya. Nggih. Kali ngono Batasan atau kriteria sih? Atau apa? Ciri-ciri kita. Ulama ki opong. Gini, ini khususnya Banser harus tahu ini ya. Khususnya Banser, umumnya semua santri harus tahu. Mau santri yang biasa ataupun yang mahal tadi. Jadi ulama itu artinya apa sih Bu? Pak? Ulama itu jamak dari kata alim. Ya, jadi ulama itu kumpulan orang alim. Nah sekarang alim itu apa? Alim itu orang yang memiliki ilmu. Maksudnya ilmu di sini bukan sembarang ilmu, tapi adalah ilmu agama. Kenapa? Karena sesuai dengan sabda Nabi, ulama pewaris para nabi. Mewarisi apa? Mewarisi ilmunya Nabi. Nah, ilmunya Nabi itu apa? Kana khuluquhul Quran. Ilmunya Nabi ini Al-Quran. Kalau hadis itu apa Bu? Pak? Bedanya Quran sama hadis apa? Quran itu firman Allah. Ya. Kalau hadis itu ucapan Nabi, perbuatan Nabi atau persetujuan Nabi. Contoh ucapan Nabi. Nabi ngomong akrimul ulama. Hei kalian muliakanlah ulama. Ini namanya ucapan Nabi, hadis.
atau Nabi berbuat sesuatu, Nabi sedang sholat, ya, atau Nabi dahar makan, cara makannya Nabi, ini juga hadis karena perbuatan Nabi. Atau persetujuan Nabi, contoh sahabat makan jengkol, makan apa? Jengkol. Nabi nggak kerso, nggak mau makan, tapi nggak melarang. Berarti jengkol boleh dimakan. Kenapa? Karena Nabi tidak melarang. Walaupun Nabi nggak kerso, walaupun Nabi nggak mau, ya. Nah, Nabi nggak berbuat bukan berarti haram. Mungkin Nabi nggak selera, begitu loh. Tapi kalau itu haram pasti Nabi melarang, begitu loh. Jadi kalau ulama jenengan rokokan kok ulama diem saja, berarti rokokan boleh, walaupun ulamanya tidak merokok, begitu loh. Nah itu hadis. Jadi bedanya hadis dengan Quran itu. Lah ilmunya Allah itu yang diberikan kepada Nabi itu dilanjutkan kepada ulama. Nah, jadi ulama itu dasarnya adalah mengerti banyak tentang Al-Quran. Intinya itu dulu. Nah, Quran ini macam-macam, Pak. Quran dilihat dari bacaannya, Quran dilihat dari maknanya, dan Quran dilihat dari pengamalannya. Jadi Quran itu diturunkan kepada kita, tujuannya 3 itu. Untuk dibaca, untuk dipahami, untuk diamalkan. Nah, jadi ulama itu satu yang menguasai bacaan Al-Quran, fasih membaca Qurannya, hafal Al-Quran. Itu paling tidak, itu baru urusan bacaan ini. Yang makanya kita lihat ulama-ulama itu semua hafal Quran, Pak Bu. Ya, Imam Hanafi hafal Quran enggak? Abu Bakar hafal Quran enggak? Hafal. Umar hafal. Ulama-ulama hafal Quran. Imam Syafi'i, Imam Malik. Imam Syafi'i itu hafal umur berapa? 7 tahun sudah hafal Quran. Ya, jenengan berapa tahun ini sudah? Alhamdulillah sudah hafal Al-Fatihah. Kan begitu. Jadi jangan berani-berani ngaku ulama. Loh, kalau jubah ini Abu Jahal juga pakai jubah. Enggak, tapi Nabi juga pakai, gitu loh maksudnya. Maksudnya jubah ini budaya, pakaiannya orang Arab, gitu loh. Pakaiannya orang Arab, jubah. Nah ini kenapa sih? Ini namanya baju apa? Koko. Kenapa dinamakan baju koko? Cina punya. Kenapa kok? Ini Cina kan harusnya kan kafir toh. Kenapa kok? Ini kan baju Muslim. Kok baju ada agamanya ya? Kenapa kok koko? Karena dulu penyebar agama Islam itu banyak dari Cina di Indonesia itu. Cina dulu zamannya Sampokong, ya, zamannya siapa yang pelaut ini? Bukan Sugokong, ini asli ini. Saya lain. Sama-sama sendiri Pak saya, sing Semarang ini, ya Sampokong itu ya. Sampokong dan lain-lain itu penyebar agama Islam itu, orang-orang Cina dulu yang menyebarkan agama Islam di Jawa, di Indonesia itu. Ya, makanya ini dinamakan baju koko. Maksudnya orang Jawa itu lihat, oh itu bajunya orang-orang Cina, orang-orang Islam Cina ketika itu, gitu loh maksudnya. Sampai sekarang dinamakan baju koko. Nah, makanya ada versi Islam juga salah satu penyebarnya dari Cina. Makanya benar sabdanya Nabi, utulubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Cina dulu tuh Islamnya pesat sekali. Dan kalau Cina mayoritas Islam, pasti Islam menguasai dunia. Karena orang Cina itu etos kerjanya tinggi. Ya, nggak kayak orang kita, Pak. Malas-malas. Orang Cina itu, satu orang Cina itu sama dengan 7 orang sini mungkin ya. Ininya, semangatnya. Kalau kerja itu nggak ada berhentinya. Kalau kita baru kerja 1/4 jam, sebat dulu. Akhirnya banyak iklannya kan kalau orang Indonesia itu. Tinggal ngaku atau tidak.
Ya, jadi ulama itu adalah urusan ilmu bukan pakaian. Makanya jenengan kalau ada orang berpakaian jubah, kemudian imamah, kemudian sorban dan lain sebagainya, nggak ada urusan dengan ulama itu aslinya. Itu aksesoris semua. Ya, itu semua aksesoris. Karena ulama itu ukurannya ilmu. Ukurannya ilmu. Lah jenengan kan nggak paham mana yang benar-benar punya ilmu atau yang tidak. Ya toh? Ya paling aman ya sing ngake aku ilmu ya guruku. Rampung. Simple. Kita santri itu simple. Ya, kita harus berbakti kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang memberikan kehidupan. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena orang tua yang ngurip-uripi. Ya, yang apa ngurip-nguripi ya sih? Yang merawat kita, merawat kehidupan kita sehingga kita bisa hidup. Terus kita harus berbakti kepada guru. Kenapa? Karena sing ngai dalane urip. Yang menuntun jalannya hidup. Selesai. Ya. Selesai. Gusti Allah, wong tua, guru, serampung. Yang lain itu nanti setelah itu semua. Ya, setelah itu semua. Yang lain itu setelah itu. Jangan sampai balik. Ada orang bersorban, berjubah, ya, ada orang tua sampean, ada guru sampean liwati, sampean malah ngejar Batman itu tadi. Nah, ini aneh. Ini ketahuan nggak pernah ngaji itu begitu. Jadi ulama itu satu pasti harus ahli Quran. Ahli Quran itu satu bacaan. Ya, kedua makna. Dia paham maknanya Quran, tahu tafsirnya Al-Quran. Ya, jadi kalau ada orang yang tahu maknanya Quran, ya, itu berarti ulama. Tapi setelah tahu bacaannya dulu, karena nggak mungkin tahu tafsirnya kalau nggak tahu bacaannya. Gimana tahu isinya nggak tahu luarnya? Yang tahu luarnya saja belum tahu isinya. Begitu. Ulama dulu hafal Quran semua, Pak. 4 madhab hafal Quran. Ulama-ulama kita semua hafal Quran, Pak. Ya, siapa yang nggak hafal Quran? Hafal Quran itu kalau serius 3 tahun, ya selesai. Ada yang 1 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, tergantung keseriusan masing-masing. Tuh. Kemudian yang mengamalkan Al-Quran, ya. Nah, cara beliau ngomong, caranya Al-Quran, cara beliau berinteraksi sosial masyarakat dengan cara Al-Quran. Jadi ulama itu intinya, ukuran ulama itu ilmu bukan pakaian, bukan bangsa. Ya. Terus kalau orang Arab itu ulama. Abu Jahal orang mana, Pak? Orang Arab. Abu Jahal itu tidak hanya orang Arab, beliau keluarganya Nabi, Pak. Keluarga Nabi. Ada yang ngomong Abu Jahal bukan keluarganya Nabi. Keluarganya itu pamannya Nabi. Ya itu ulama itu. Punya jenggot nggak Abu Jahal? Punya jubah nggak? Punya imamah? Punya. Imamah itu tijanul Arab, kata Nabi. Ulama itu mahkotanya orang Arab. Orang Arab itu mau yang muslim, non muslim, kentir gak kentir, kabeh imamahan, Pak, Bu. Jadi jenengan kalau wah iki jubahan imamahan ini berarti orang keren nih. Ilmunya banyak pasti. Wah, ini aneh ya. Makanya ya, jadi ukurannya ilmu. Nah, kita bisa tahu keilmuan seseorang kan setelah dia mengajarkan kita ilmu. Berarti setelah dia jadi guru kita. Kan begitu. Kalau orang kita nggak pernah berguru sama dia terus kita menyimpulkan dia banyak ilmunya, kan aneh berarti kita ini. Nggak ada dasar. Ya, nggak ada dasar. Tuh, jadi itu Pak Haji. Yang kedua apa tadi Pak Haji? Menyimpang. Memajang foto para wali. Gini. Ya, yang pertama itu wali itu siapa? Itu dulu sebelum masalah foto kita bahas wali dulu ya. Walinya kita itu orang tua dan guru kita, Pak. Ya.
Wali kita sesungguhnya ini, sesungguhnya orang lain nanti. Ya, tapi wali kita yang sebenar-benar wali adalah orang tua kita dan guru kita. Wali kutub di bawahnya mereka. Ya, kalau ada wali kutub, entah Syabdul Qadir, entah siapapun ya, itu setelah orang tua dan guru kita. Kalau kita masih menganggap ada yang lebih wali daripada orang tua dan guru kita, berarti kita masih gagal jadi santri, gagal jadi anak. Itu yang pertama. Nah, terus kemudian kita masuk ke pertanyaan. Karena ini kalau nggak saya jelaskan, wong tuh aneh-aneh. Kemarin kan ada viral fotonya wali katanya, suruh majang di sosmed. Yang majang foto ini dapat mobil. Atau dapat apa? Itu banyak yang percaya, Pak. Ya, padahal kenal aja tidak. Kok bisa tahu jenengan itu wali? Kan aneh. Fotonya orang tua jenengan, gurunya jenengan gak pernah sampean pajang, malah fotonya wong gak jelas, sampean gak pernah kenal, gak pernah ketemu, dipajang-pajang. Buat apa? Ini kan zaman ruwet ini. Dan itu yang majang, itu saya pernah, ini ada dia ini ustadz, tapi ustadz kan beda sama ulama, Pak Bu. Ustadz itu profesi. Nah, ustadz itu profesi. Ada ustadz, saya lihat ustadz majang itu, waduh, iki biyen ustadz ini ngaji pora ini. Ya. Jadi itu. Wah, ini kan ini musim-musim hoax, Pak. Tinggal ditulis saja Al-Alim Al-Alamah Muhammad Kiai Haji Muhammad Abrori Waliullah dari Timika. Itu kan orang Aceh nggak tahu itu. Terus kemudian wajahnya diedit nih Masmu, dikasih jenggot, dikasih imamah, kasih sorban, kasih ini, wah pokoknya sambil nanti di pencahayaannya agak diterangi lagi, biar keredupannya hilang, kan, yo teman wali kayak ini, terus percaya, kan kita jangan jadi orang konyol lah. Gitu loh, karena kemarin ini fenomena yang baru masih hangat ini banyak ini teman-teman kita, ya, saudara-saudara kita yang masang foto orang gak jelas, ya. Orang tua kita itu lebih jelas, Pak Bu. Guru-guru kita itu lebih jelas daripada mereka. Ya, terus kembali lagi, boleh nggak masang wajahnya, masang fotonya wali? Kalau memang itu wali, boleh. Kalau memang itu wali, boleh. Tapi kan kita nggak tahu itu wali atau bukan. Ini loh yang jadi masalah itu kan kita nggak tahu dia benar-benar wali indallah atau wali indal travel atau wali indal YouTube. Kan sekarang banyak orang diwalikan oleh YouTube. Ya, aslinya bukan wali, karena di YouTube ditulis wali. Akhirnya kita percaya dia wali, gitu loh. Jadi nggak usah gampang percaya lah dengan wali. Wali ini sampai ini wong tuane jenengan, gurunya jenengan, ku waline jenengan. Wis, itu selamat dunia akhirat. Saya ceritain ya. Yang lantik wali itu siapa, Pak Bu? Kalau bupati yang lantik siapa? Gubernur. Kalau gubernur yang lantik siapa? Presiden. Yang lantik wali ini siapa? Nabi Khidir. Siapa? Nabi Khidir. Saya ceritain ya. Dulu ada kiai lagi ngaji sama santri. Berarti Nabi Khidir ini lebih mulia daripada Nabi Khidir lebih mulia daripada wali, yaitu karena yang lantik wali. Dulu ada kiai lagi ngaji sama santrinya. Kemudian di tengah-tengah ngaji ada Nabi Khidir datang. Terus kiainya ngomong, itu ada Nabi Khidir. Semua santri berebut Nabi Khidir. Pengen cari apa? Barokah. Ada yang pokoknya cari barokah Nabi Khidir. Gurunya ditinggalin, Pak. Bu, gurunya ditinggalin. Ada satu murid yang tetap mituhu, yang tetap mantep ke gurunya. Terus ditanya murid nih sama gurunya, kamu kok enggak pergi
minta berkah Nabi Khidir? Jawabnya murid tersebut, saya sudah cukup dengan engkau. Saya bisa sholat, bisa wudhu, yang ngajari jenengan bukan Nabi Khidir. Jadi saya cukup dengan engkau saja. Saya nggak butuh Nabi Khidir. Jawabnya Kiai, oh saya ridho sama engkau, kamu pulang sana. Jadi ulama. Muridnya, yang rebutan Nabi Khidir, ya nggak jadi apa-apa, gak jelas itu. Nah, orang nabi, wali itu ujian. Ya, kalau dalam ilmu halus ya bukan ilmu kasar. Kalau ilmu kasar kan wali diperebutkan. Kalau menurut ilmu halus, maksudnya ilmu halus itu ilmu tasawuf. Ya, wali Nabi Khidir itu ujian. Kan Nabi Khidir kan ujiannya Nabi Musa, ya nggak? Jenengan harus ikut Nabi Musa atau Nabi Khidir? Kalau seumpama jadi umatnya Nabi Musa tuh, ikut Nabi Musa atau Nabi Khidir? Ikut Nabi Musa. Padahal Nabi Musa ini muridnya Nabi Khidir. Kenapa? Karena Nabi Khidir ini ujian. Nggak bisa diikuti. Wali itu nggak bisa diikuti, Pak. Bu. Yang bisa diikuti itu ulama, bukan aulia. Tuh. Wali nggak bisa diikuti. Gimana mau mengikuti wali? Wali itu punya syariatnya sendiri dia. Makanya kadang aneh-aneh. Ya. Makanya lebih dimuliakan ulama daripada wali. Nggak ada. Emang tadi ada hadis memuliakan wali? Nggak ada. Akrimul ulama, muliakanlah ulama, bukan wali. Ya, nggak penting jadi wali itu nggak penting sih. Nggak penting wali. Wali murid penting. Nah, wali murid penting. Yang penting itu ulama. Nah, kadang orang awam itu lebih mementingkan wali daripada ulama. Ini yang salah. Malah kalau guru saya bilang begini, kalau ulama pasti wali, kalau wali belum tentu ulama. Jenengan ya orang awam kemudian melakukan ibadah dengan istiqomah, khairum min alfi karomah. Bisa ada potensi diangkat jadi wali, walaupun bodoh. Orang bodoh itu bisa jadi wali, tapi nggak akan bisa jadi ulama. Itu loh. Jadi lebih tinggi derajatnya ulama daripada wali. Karena penerus para nabi itu ulama, bukan wali. Gitu loh. Jadi jenengan jangan sampai cari-cari wali ya. Ya, carilah ulama. Nah ini madhab kita seperti itu. Torekoh Imam Ghazali, Imam Junaid al-Baghdadi, Imam Syadzili, imam-imam kita, ulama-ulama kita fanatik kepada ilmu, bukan kepada keramat-keramat. Jangan ikut-ikutan cari-cari keramat ya. Saya ini biar ini, saya ini biar ini, tapi nggak ngaji. Wah ini bahaya, rawan ditipu setan. Karena banyak wali yang sesat juga banyak. Ya, karena apa? Nggak ngaji, nggak punya ilmu. Ya, makanya ulama ini lebih mulia daripada wali. Nah, mending masang fotonya ulama. Yang jelas ulama itu siapa? Ya guru kita. Yang jelas ulama. Nah, jenengan menganggap orang lain yang tidak pernah jenengan ketemu, kenal bagaimana amaliyahnya, bagaimana ilmunya, kemudian jenengan jadikan ulama, kan yo aneh juga. Gitu loh. Ini sekarang kita ini dihadapkan dengan seperti itu. Makanya saya di pondok itu atau tawasul saya ataupun orang yang punya tempat di hati saya bukan orang lain, guru-guru saya semuanya. Pengen tahu guru-guru saya? Satu, Mbah Munawir Kaliwungu, ya, guru Quran saya. Ya nggak cuma Quran saja lah, ya kitab juga. Terus lanjut lagi guru saya di Wonosobo, Kiai Mustahil Asy'ari. Lanjut lagi di Mbah Hashim Muzadi. Nah, lanjut lagi di Kiai As'ad. Nah, lanjut lagi di Tunisia saya ketemu dengan Syekh Farid Al-Baji, ya, dengan Syekh Hisham Al-Jalasi, ya, dengan Syekh Ahmad Al-Husaini. Nah, itu guru-guru saya. Itu saja yang saya anggap ulama. Yang lain itu nggak penting saya anggap ulama. Ngapain kok saya anggap orang lain ulama? Kan saya punya guru. Itu kalau saya punya prinsip begitu simpel. Daripada saya menganggap orang lain ulama, malah
merendahkan guru saya di hati saya. Oh, ini saya suul adab dengan guru saya. Ini etika tolabul ilmi kalau kita ngaji kitab Ta'limul Muta'alim seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bisa ada kan? Ada ya? Sebenarnya cuma satu Gus yang lupa, wudhu. Tentang wudhu ini memang kita sebelum tidur wudhu. Pertanyaannya kalau yang bagi yang punya istri yang saya maksud ini. Kemudian setelah wudhu senggolan di atas kasur Gus. Wudhunya itu hilang atau masih ada keberkahan seperti itu. Jadi kalau habis wudhu kan tentunya tidur kan pasti senggolan lah. Masa tidur di batu bantal besar nggak mungkin gitu ya. Nah, pas ngaji begini, ya istilah apa? Saya kedua rokok. Baik, ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita peroleh pada malam hari ini menjadi apa yang jadi ilmu yang manfaat dan barokah. Yang artinya tadi kita nggak tahu maksud atau fadilah memandang ulama, kita jadi tahu. Yang tadinya kita tidak tahu yang harus kita hormati lebih awal siapa, kita tidak tahu. Cuma pesan saya satu bagi yang jomblo, ada wali yang betul-betul harus saya mencari, wali nikah. Nah itu perlu. Kalau nggak ada wali nikah susah. Jadi sampai harus menghormati calon wali nikah dulu supaya orang tua ini belum nikah nih, nggak parah. Oh itu yang kesian kali, utamanya wali nikah dulu, wali nasab itu, supaya barokah rumah tangganya. Demikian yang bisa kita laksanakan pada malam hari ini. Sebagaimana yang disampaikan tadi, setiap bulan sekali tadi beliau sampaikan ke saya, untuk yang Mas Mo khususnya, untuk yang minggu pertama, setiap malam Kamis kan kita kan jamaah. Kalau sampai pesan beliau tadi, kalau bisa nggak sekedar bangsa Ansor saja, nggak sekedar wali santriwan santriwati santri ini, kalau bisa kita mengajak orang banyak karena ini demonstrasi yang gitu ya, demonstrasi jangan sampai kita yang demo yang tidur di rumah ngorok dapat bagian, kan rugi kita. Contohnya kita demo ke bupati, minta bantuan, tahu-tahu yang nggak ikut demo itu loh dapat bagian duluan, itu sing kebangetan gitu ya. Kalau bisa nanti ya itu masalahnya. Jadi kalau bisa sih kita dengan cara bagaimana kita sudah punya media, mungkin kita woro-worokan bahwa malam Kamis ini, malam Kamis pertama setiap bulan berjalan, kita istighosa bersama-sama macam itu. Tapi jangan sekali kita demo pada Allah sama-sama macam itu, istighosa gitu aja mungkin. Seperti itu mungkin yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Yang terakhir, mari majelis kita ini kita akhiri dengan kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali mutahami ya Rabbi bi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madu ya wasi'al karamin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij ala al-muslimin ya Allah biha ya Allah biha fi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah lil
Fatimah sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa